请合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体军事弟子，承愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯礼，一问讯，三问讯，那三问讯，感恩师兄师姐，大家请坐。Ya, selamat malam Sesiung Seje. Kangen ya, Sang Kaiser. Sebelum kita memulai acara Sintak Siang Sharing ya, kita awali dengan berdoa. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人牵手心连心。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心连上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。 Semoga hati manusia tersucikan, semoga masyarakat damai dan harmonis, semoga dunia terbebas dari bencana. Oke, selamat malam Sesiung Seje. Jadi hari ini Minggu ya, jadi tanggal 19 Juli ya. Saya sebagai moderator ya malam ini, dan sebelumnya juga kangen ya sama tim Sin Fat Siang yang telah mempersiapkan materi maupun yang Sesiung Seje yang di belakang layar
dan juga Kangen Maria Sece dari Pekanbaru yang membacakan Wisyang untuk kita. Dan malam ini saya Amir Su ya, ditemani oleh mitra bajik saya dari sama-sama dari Medan. Silakan Sesiong, Kangen. Cảm ơn Wan An, Sesiun Suce, cảm ơn Sang Ren Kaiser, cảm ơn semua tim Sinfa Siang. Ya, cảm ơn juga kepada Amir Susesyung, mitra baji yang selalu mendampingi dan membimbing saya dalam menjalankan ini ya, ladang berkah sebagai moderator. Ya, sama-sama Saya ya persilakan Sesiong. kembali Jadi kepada Amir Su untuk memulai. Cảm ơn. ya sama-sama ya kita juga belajar ya di dunia ceci ini dan juga kita bisa memulai sharing ya tentang Sutra Teratai masih di bab 1 pendahuluan. Kali ini di episode 0165 dengan judul Dengan Kebijaksanaan Tanpa Kebocoran, Memahami Sebab dan Akibat Secara Tuntas. Oke, next. C. Oke, ini naskah sutra ya. Sebagian mencapai tingkat prasekya Buddha, bebas dari kebocoran dan tidak terkondisi. Sebagian mencapai tingkatan bodhisattva yang tiada muncul dan tiada lenyap. Ini ada di Sutra Makna Tanpa Batas bab 1, yaitu sifat luhur. Jadi apa arti dari naskah sutra yang dirangkumkan oleh Master? Mari kita sama-sama siapkan ya batin kita dan waktu kita untuk ya sama-sama kita belajar dimulai dari item pertama. Dalam kehidupan sehari-hari, pikiran kita muncul dan lenyap seiring berjalannya waktu. Karena itu, membina diri adalah melatih sebersih niat ini dan menjaga hati dengan baik. Sutra Makna Tanpa Batas mengatakan, sebagian mencapai tingkat prasekya Buddha, bebas dari kebocoran dan tidak terkondisi. Sebagian mencapai tingkatan bodhisattva yang tiada muncul dan tiada lenyap. Bagian naskah ini mengajarkan kita untuk menintrospeksi diri. Bebas dari kebocoran berarti Dharma benar-benar masuk ke dalam batin, sehingga tidak ada kerisauan yang membuat kita menjadi khawatir. Sedangkan hanya mendengar Dharma tanpa menyimpannya ke dalam batin disebut terdapat kebocoran. Kebocoran adalah sebutan lain untuk kerisauan, artinya bocor keluar. Semua manusia pada dasarnya memiliki sifat Buddha dan memiliki kebijaksanaan yang setara dengan Buddha. Namun, karena keserakahan, kebencian, dan kebodohan, kebijaksanaan serta sifat hakiki yang murni menjadi tertutupi. Seperti air bersih yang bocor keluar, sementara kotoran masih tertinggal. Itulah yang disebut kerisauan dan ketidaktahuan. Oke, ini di item pertama ya, yang saya coba pahami ya, bahwasanya kita ya setiap hari ya kita belajar Dharma. Jadi belajar Dharma itu ya kita serap bukan ya istilahnya kita dengar di telinga kiri lalu dari telinga kanan keluar. Jadi tentunya Dharma yang kita terima itu kita resap lalu kita simpan dalam hati kita ataupun batin kita. Jadi di sini belum dibahas tentang prakteknya ya. Jadi dalam penyerapan ke dalam batin kita ya itu akan akan menimbulkan kebijaksanaan ya. Kebijaksanaan ini adalah tujuan kita mempelajari Dharma. Akan tetapi kebijaksanaan ini ya
kadang kita bisa bijaksana, kadang bisa tidak, ya. Itu tentunya karena ada yang bocor ya dari dharma yang kita terima. Jadi penyebabnya sebetulnya itu adalah keserakahan, ya. Karena dalam diri kita semua ya, termasuk saya ya, itu ada yang namanya keserakahan, kebencian, kebodohan, ya. Jadi sehingga ya kebijaksanaan kita ini ya tertutupi, ya, tertutupi oleh keserakahan ini, ya. Jadi di dalam Sutra Makna Tanpa Batas ya, itu disebutkan bahwasanya ya untuk yang mencapai tingkatan bodhisattva ya, itu tidak ada yang muncul dan juga tidak ada yang lenyap. Ya, jadi apa arti dari tidak ada yang muncul, tidak ada yang lenyap? Ya, itu semua ya kita perlu mengintrospeksi diri kita masing-masing. Ya, jadi sehingga ya di dalam diri kita itu tidak ada kerisauan yang sering membuat kita khawatir. Jadi mungkin itu yang saya coba pahami ya dari item pertama ini. Oke, lanjut selanjutnya Long Sesiong Kan Ơn. Kak En, kita masuk ke intisari kedua Sesiung Sece. Kerisauan berupa keserakahan, kebencian, dan lainnya. Siang dan malam bocor keluar dan mengalir terus tanpa henti melalui pintu akar indera seperti mata, telinga, dan lainnya. Ini dinamakan kebocoran. Artinya, kebijaksanaan murni tidak dapat bertahan di dalam hati karena dikuasai oleh kondisi luar. Kesadaran telah menggantikan kebijaksanaan. Kesadaran ini adalah kesadaran dari 6 indera, sedangkan kebijaksanaan adalah dharma yang murni dan tanpa noda dalam diri kita. Karena itu, 6 indera dan 6 objek indera menyebabkan sari dharma yang murni dalam diri kita bocor dan hilang. Dan kerisauan terus-menerus menyebabkan kebijaksanaan kita bocor keluar, serta membawa dampak kerugian yang sangat besar. Kerisauan dapat membuat orang jatuh ke alam ke dalam 3 alam sengsara, di mana juga dinamakan kebocoran ya. Jadi ini saya jabarkan sedikit ya mengenai keserakahan, kebencian, kerisauan berupa keserakahan, kebencian, dan lainnya. Ya, ini tentunya Sesiung Sece juga sudah ya kita sama-sama paham ya. Ini tentunya Master juga sering mengingatkan kita bahwa sebenarnya setiap orang ya ini memiliki hakiki kebudahan atau hati yang baik dan kebijaksanaan. Namun kebijaksanaan itu sering bocor ya karena seperti yang di intisari kedua ini ya, kita sering bocor karena kita terlalu mudah dipengaruhi ya, dipengaruhi oleh kondisi luar. Ya, ini contoh ya, ada yang mengkritik ya, kita eh, feedbacknya kita langsung ini ya, tidak bisa menerima ya, kita langsung emosi dan marah ya, melihat orang lain berhasil kita ada keiri hatian ya. Kemudian semua itu tentunya ya berasal dari 6 indera ya, dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan. Ya, kalau batin ini dijaga dengan baik, maka kita akan mendapatkan kesadaran ini menjadi kebijaksanaan. Demikian yang
penjabaran di intisari kedua dari saya. Mana tahu ada tambahan, Amir Susesyong, silakan. Kan En. Ya, kita lanjut ya di item ketiga. Ketika melakukan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas ya, yang tercipta hanyalah permusuhan dan kemalangan. Inilah akar dari tiga alam sengsara. Untuk dapat terbebas dari alam sengsara ini, seseorang harus melatih dharma tanpa kebocoran, anaspara dhamma. Dharma tanpa kebocoran berarti dharma meresap ke batin dan tidak dibiarkan bocor. Selain itu juga melatih tingkat pratekya Buddha yang tak terkondisi. Bebas dari kebocoran berarti berada dalam keadaan tak terkondisi. Apa yang tidak dihasilkan oleh sebab dan kondisi disebut tak terkondisi. Selanjutnya, apa yang dihasilkan oleh empat corak dari muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap juga disebut tak terkondisi. Inilah sebutan lain dari kebenaran sejati. Jadi ini yang coba saya pahami ya. Jadi di sini ya ada yang namanya kebenaran sejati ya. Jadi sebetulnya di dunia yang kita tinggal sekarang ya, itu ada yang namanya corak ya, ataupun empat kondisi ya, yaitu muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Jadi di sini faktor muncul ya, tentunya seperti kita ini, ya saya ambil contoh aja ya, kita ini sebagai contoh aja ya, secek ya. Dari muncul itu seperti kita menjadi relawan seci. Ya, kita berjodoh menjadi relawan seci, jadi kita muncul ya, ada di dunia seci. Jadi ada yang muncul, ada yang hilang ya. Itu banyak juga ya tentunya, tapi kita berlanjut ke berlangsung. Berarti kita karena kita relawan suci, jadi kita mengikuti kegiatan-kegiatan ataupun misi, ya, 4 misi, 8 jejak Dharma. Jadi kita berlangsung. Setelah itu tentunya kita dengan menjadi relawan suci, kita sudah berubah. Itu biasanya ataupun umumnya seperti itu. Kita menjadi suatu figur ya, figur yang tidak sama lagi sebelum kita menjadi relawan suci. Tetapi apa yang dinamakan dengan lenyap? Ya, lenyap itu bukan bukan kita setelah itu ah, kita tidak tidak menjadi relawan suci. Yang artinya lenyap itu artinya keegoan kita ya, itu perlu dilenyapkan. Tinggi hati kita itu perlu dihilangkan. Sehingga ini semuanya disebutkan tak terkondisi. Jadi inilah yang dinamakan dengan 4 corak dari muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Jadi sebetulnya tujuan dari Dharma tanpa kebocoran itu ya, itu artinya Dharma itu meresap dalam batin kita dan tidak dibiarkan bocor. Jadi mungkin teman-teman ataupun sesiung-seci yang lainnya ya bisa mengambil contoh yang tadi ya saya sampaikan itu tentang muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Mungkin ada contoh yang lebih tepat untuk menggambarkan kondisi tersebut. Oke, lanjut di item keempat, Sesiong Kan En. Oke, intisari keempat, sebagian mencapai tingkatan bodhisattva yang tiada muncul dan tiada lenyap, menjelaskan bahwa segala sesuatu di dunia akan selalu berubah, muncul, dan lenyap. Dan semua itu hanyalah bentuk khayalan semu atau ilusi. Hal-hal yang telah berlalu akhirnya lenyap tanpa jejak. Namun, sifat Buddha sudah ada sejak tanpa awal, sehingga disebut
tanpa kemunculan. Karena sejak semula memang sudah ada, maka bagaimana mungkin ada kelenyapan? Walaupun berada di dalam 6 alam kehidupan, sifat Buddha ini selalu tetap ada. Karena itu dikatakan, semua makhluk berjiwa memiliki sifat Buddha. Segala sesuatu yang muncul dan lenyap adalah semu. Sedangkan segala sesuatu yang tidak muncul dan tidak lenyap adalah realistis sejati dan merupakan kebenaran sejati. Ya, di sini ini ingin saya sharingkan perihal ini ya, tiada muncul dan tiada lenyap ya. Jadi bahwa segala sesuatu ini di dunia ini selalu berubah ya. Jadi tiada muncul dan tiada lenyap ini menurut apa bukan berarti benda atau ini ya, benda ataupun manusia ini tidak lahir atau tidak meninggal. Namun maksudnya adalah segala sesuatu yang kita lihat akan selalu berubah. Ya, seperti kalau kita bilang mengenai ini ya, kebahagiaan dan kesedihan ya, selalu datang silih berganti ya. Pada saat kita bahagia, kondisi bahagia itu juga bisa hilang dan bisa berubah ya menjadi kesedihan dan semua itu juga akan lenyap ya kalau kita pahami bersama bahwa perubahan adalah ini ya bagian dari kehidupan dan ini tentunya Siung juga paham ini adalah ketidakkekalan ya. Jadi Master juga menjelaskan bahwa sifat Buddha atau hati yang penuh cinta kasih dan kebijaksanaan selalu ada dalam diri setiap makhluk ya. Dan ini lebih detail ya Siung Semua makhluk berjiwa ya, berjiwa memiliki sifat Buddha. Nah, mungkin ini yang bisa saya sharingkan. Amir Susesyum ada tambahan? Kan? Ya, kan ya Sesiong. Kita lanjut di item kelima. Oke, ini di naskah sutra. Ya. Pada ketika itu, persamuhan dari 4 kelompok murid melihat Buddha Chandra Surya Pradipa menampakkan kemampuan gaib yang besar. Dalam hati mereka bersukacita semua. Satu sama lain saling bertanya, apakah alasan di balik peristiwa ini? Sutra Teratai bab 1, pendahuluan. Oke, ini kita lanjut di item kelima. Dalam persamuan, satu sama lain saling bertanya. Karena ingin mendengarkan Dharma, sungguh-sungguh bertekad hati untuk mewujudkannya. Ajaran Buddha menempatkan sebab dan kondisi sebagai prinsip mendasar. Ajaran suci dari Buddha, dari yang dangkal sampai yang mendalam, dalam menjelaskan segala dharma, tidak lepas dari 2 kata, sebab dan kondisi. Buddha membimbing semua makhluk dengan menjadikan sebab dan kondisi sebagai prinsip utama. Semua makhluk terbentuk dari perpaduan sebab dan kondisi, dan karena sebab kondisi itu pula muncul banyak kerisauan serta karma buruk yang diciptakan makhluk hidup, sehingga sering disebut sebagai karma kolektif. Karena itu, Buddha memberikan ajaran bagi makhluk hidup, yaitu ajaran suci dari yang dangkal hingga yang mendalam. Seluruh dharma yang diajarkan, betapapun banyak dan mendalamnya kebenaran itu, tetap tidak pernah terlepas dari sebab dan kondisi. Oke, ini yang coba saya pahami ya. Sebab dan kondisi itu sebetulnya sangat berperanan dalam kehidupan kita. Ya, ini kita sebagai lerawan suci itu juga karena ada sebab dan kondisi. Ya, jadi sebab dan kondisi ini sebetulnya itu adalah karma yang kita buat pada kehidupan sebelumnya. Ya, jadi kita sekarang ini mendapat
ya dari ceramah master itu sebetulnya adalah ajaran Buddha. Ya, jadi kita paham ya bahwasanya ajaran Buddha itu ya tidak mudah ya ataupun tidak sulit ya, itu tergantung sebab dan kondisi kita ya. Kebetulan kita terlahir sebagai manusia ya. Jadi juga selain manusia juga ada makhluk hidup yang lain ya, yang juga ada sebab dan kondisi tidak bisa terlahir sebagai manusia. Jadi kalau kita sebagai manusia ya dan kita berjodoh dengan ajaran Buddha, itu sudah ada sebab dan kondisi. Jadi dalam hal ini ya, sebab dan kondisi ini ya, itu kita bisa ciptakan juga untuk masa kehidupan akan datang. Ya, jadi artinya kita bisa menciptakan karma baik kita. Karena karma ini ada dua macam ya, ada yang baik, ada yang buruk. Ya, jadi kita bisa menciptakan lebih banyak karma baik ya daripada karma buruk. Jadi menurut pengertian saya ya, jadi selama kita mendapatkan ajaran Buddha ya. Jadi tadi ini sebetulnya yang tidak lenyap ini artinya adalah ajaran Buddha yang kita terima dari master ya. Itu uh, merupakan juga karma kolektif yang baik ya. Jadi karma kolektif ini juga adalah bisa diciptakan oleh sekelompok ya, bukan hanya kita sendiri ya, tapi kita bersama dengan kelompok kita. Jadi karma kolektif ini kadang bisa positif juga dan juga bisa negatif ya, seperti contohnya ya, ini tentang cuaca ataupun musim ya. Jadi sekarang ini kita yang hidupnya di Indonesia sebetulnya ya musim ataupun cuaca kita ini seharusnya lebih baik ya dengan di Taiwan ya, karena Taiwan dari sisi geografisnya itu ya itu lebih ya istilahnya lebih kurang baik dibandingkan dengan Indonesia. Tapi apa yang kita alami di Indonesia ini sekarang dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu juga sudah berbeda. Jadi seperti itu. Jadi ya kita sebagai ya lerawan suci yang sudah belajar dan paham apa yang mesti kita lakukan, ya sebaiknya secara pribadi, secara kolektif yang kita tahu ya kita praktekkan masing-masing. Mungkin itu yang dapat saya pahami. Selanjutnya silakan Long Sesiong Kan Eun. Oh, sudah habis Sesiong. Oh 5 aja ya. Saya Ya, kira Sesiong. 6. Oke, mungkin ini Vivi Liang sudah resign. Silakan ya, Secie Vivi Liang Kan Eun. Ini kita masuk sesi sharing ya, Sesiong ya. 感恩三正开始，感恩师兄师姐，感恩Amir dan Along师兄。Judul hari ini dengan kebijaksanaan tanpa kebocoran memahami sebab dan akibat secara tuntas. Dikatakan dalam Sutra Makna Tanpa Batas, sebagian mencapai tingkat Praceka Buddha bebas dari kebocoran dan tidak terkondisi. Sebagian mencapai tingkatan bodhisatwa yang tiada muncul dan tiada lenyap. Setiap orang pada dasarnya memiliki sifat Buddha, yaitu kebijaksanaan yang setara dengan Buddha. Oleh karena adanya keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan yang menutupi sifat hakiki dan kebijaksanaan murni ini juga bagai air bersih yang bocor keluar, kebocoran untuk kerisauan. Jadi kerisauan itu merupakan keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan ini. Karena siang malam bocor,
mengalir terus tanpa henti melalui pintu akar indera seperti mata, telinga, hidung, dan lainnya. Kebocoran atau kebijaksanaan yang terus mengalir keluar tanpa henti, dan juga dikatakan kebijaksanaan murni itu tidak dapat bertahan di dalam hati. Tetapi kebijaksanaan itu adalah dharma yang murni dan tanpa noda dalam diri kita. Karena adanya kerisauan menyebabkan kebijaksanaan kita bocor. Kerisauan ini juga membuat orang jatuh ke dalam 3 alam rendah dan alam sengsara. Jika kita bisa melatih dharma tanpa kebocoran, ini juga disebut tingkat prajeka Buddha yang tak terkondisi. Bebas dari kebocoran ini juga merupakan tak terkondisi. Apa yang tidak dihasilkan oleh sebab dan kondisi, apa yang dihasilkan oleh 4 corak dari muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Pikiran itu adalah sebagai respon terhadap orang, masalah, dan benda. Segala sesuatu yang tidak muncul dan tidak lenyap itu adalah kebenaran sejati. Dharma yang meresap ke dalam batin kita dapat berdiam selamanya di dalam batin kita. Ini yang disebut tingkatan bodhisattva. Segala sesuatu di dunia ini juga merupakan tampilan semu dari kemunculan dan pelenyapan. Naskah Sutra. Pada ketika itu, persamuan dari 4 kelompok murid dan melihat Buddha Chandra Surya Pradipa menampakkan kemampuan gaib yang besar. Dalam hati mereka bersuka cita semua. Satu sama lain saling bertanya, apakah alasan di balik peristiwa ini? Dalam persamuan, satu sama lain itu bertanya, karena mereka ingin mendengarkan dharma, bersungguh-sungguh bertekad hati untuk mewujudkannya. Ajaran Buddha itu menempatkan sebab dan kondisi sebagai prinsip yang mendasar. Ajaran suci dari Buddha, dari yang dangkal sampai yang mendalam, dan dalam menjelaskan segala dharma, tidak lepas dari 2 kata, yaitu sebab dan kondisi. Karma kolektif dari semua makhluk itu adalah kerisauan batin yang menciptakan banyak sebab dan kondisi. Dan hukum sebab akibat adalah prinsip kebenaran seluruh ajaran Buddha. Jadi di sini kita harus memahami hukum sebab akibat, yaitu 12 nidana, 4 kebenaran mulia, dan 6 paramita. Dengan demikian, kita akan memperoleh kebijaksanaan yang tanpa kebocoran. Dan dengan kita menghilangkan semua tabiat buruk, dan juga kita bisa lenyapkan keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan, sehingga kita akan muncul kebijaksanaan murni. Kang En Sesiong Secie. Ya, Kang ya, Viviliang Sece yang telah memberikan rangkuman ya yang lebih praktis ya untuk kita pahami bersama. Oke, ini ada Sesiong Sece yang ingin sharing lagi, Sesiong Sece. Silakan Sesiong Sece berbagi di hari Minggu ini. Oke, sambil menunggu ya Sesiong ya. Ini Ya, kita coba ini ya, saya coba tanya Sesiong ya. iya. Sebetulnya Sesiong ada kerisauan atau tidak?
tentunya ada ya Amir Susesyong ya, masih manusia awam, kerisauan batin saya masih tebal sekali Sesyong. Justru ini merupakan suatu kesempatan ya, dan suatu jalinan jodoh sebab dan kondisi bisa bertemu dengan jalan bodhisattva, tempat melatih bagaimana kerisauan batin ini perlahan-lahan ya ditetes oleh ini ya air dharma eh, yang sudah disediakan oleh Session Sece di Sinfasiang ini. Tentunya bagaimana kita bisa mengambil manfaat dari sumber daya yang sudah disediakan oleh ini ya tim Sinfasiang. Ya tentunya seperti yang tadi Sesiong Amir Su juga ada sampaikan bahwasanya sebab dan kondisi saya bisa menjadi relawan tentunya juga bukanlah suatu kebetulan ya Sesiong ya. Ya ini terjadi karena sebab kondisi yang telah terbentuk ya seringkali dalam proses kehidupan ya. Nah, tentunya kita semua sama ya, hanya melihat di ujungnya saja ya. Tentu ada orang yang hidupnya ini sedih, ada orang hidupnya penuh kerisauan. Ini tentunya ada sebab dan kondisi ya. Seperti ada relawan yang bersemangat, ada juga relawan yang sedang lelah dan lagi istirahat ya. Namun kita selalu ya, namanya manusia awam ya, selalu melihat perjalanan panjang dari seorang seorang dari orang lain lah ya. Itu yang membentuk keadaan tersebut Sesiong. Oke, Kanten ya, Sesiong ini jujur ya. Jadi sebetulnya ya kejujuran ya ataupun ketulusan ya itu apalagi kita ini kan di acara ceci ya. Jadi Iya, iya. sebetulnya itu ya berarti kita itu chanhui, istilahnya mengakui dosa kita ya. Jadi ya ajaran Buddha itu sebetulnya adalah ketulusan ya, kejujuran, transparansi sebetulnya itu. Karena itu akan dihitung oleh karma ya. Ada yang maha ya, maha ini ya, maha maha apa saya nggak sebutkan namanya. Itu semua mencatat karma kita. Jadi ya kita sebaiknya sih karena ajaran Buddha itu semua itu tidak menjanjikan apa-apa ya, hanya ada karma yang tercatat secara otomatis, ada sistem yang tercatat secara otomatis. Mungkin bukan ada mahanya, ada maha sistem yang mencatatnya. Ya, mungkin ini maha sistemnya lebih Iya, iya. lebih lebih canggih dari AI ya. Iya, Sesiong. Ya kadang ini ya Sesiong ya, saya sharing sedikit ya. Semakin memahami sebab dan kondisi ya, kadang menyadari ya, saya sendiri menyadari bahwa segala sesuatu itu kalau kondisi yang tidak tidak yang kita harapkan, istilahnya tidak sesuai dengan harapan kita terjadi, ya itu tidak ada gunanya menyalahkan ke orang lain ya. Jadi saya juga belajar eh, ini semua terjadi karena saya sendiri ya. Sebab sebab ini terjadi apa yang sebab ini terjadi karena apa yang telah saya tanam ya pada pada masa lampau ya. Karena saya juga tidak bisa mengingat beberapa hari punya kejadian kita pun sudah lupa ya, apalagi beberapa kehidupan yang lampau ya. Ya karena sebenarnya ini menurut saya sesiungnya masa depan itu kita tentukan oleh masa sekarang. Jadi inilah kesempatan saya ya, bagaimana saya bisa menciptakan kehidupan masa depan yang lebih baik. Tentunya harus dengan kesadaran saya sekarang sudah harus mulai ini ya, melakukan hal-hal kebajikan supaya ke depan apa yang saya ini ya, apa yang saya dapatkan sudah bisa lebih baik dibanding dengan keadaan dan ataupun kondisi yang saat ini ya. Bantuan ini ya seperti pada saat kita ini ya relawan-relawan ataupun memberikan bantuan ya kita berupaya lah ya kita berupaya membantu mereka menghapus penderitaan mereka ya namun karena
kehadiran para relawan Ceci yang tanpa ini ya, tanpa pamrih dan penuh ketulusan, yaitu tentunya bisa membuat mereka bahagia ya. Dan tentunya ya semoga hal baji ini bisa bermanfaat untuk para relawan juga. Itu Sesium yang menurut saya ya, Sesiumnya. Kalau ada salah, tolong dikoreksi Sesium. Benar, benar sih Sesiung. Artinya ya kita berusaha sebaik mungkin ya, try our best ya. Apa yang Iya benar. bisa kita lakukan, apa yang kita sudah pahami, ya kita coba praktekkan ya. Dan juga sebetulnya ini master ini kan dasarnya ini kan memberikan ajaran Buddha untuk kita ya. Dan sebetulnya di luar Seci juga banyak versi ajaran Buddha ya. Iya benar. Jadi cuma kita tidak bahas ya versi-versi Buddha di luar Seci ya. Tapi apa yang Master berikan ataupun ajarkan ajaran Buddha kepada kita ya, itu saya lihat versinya berbeda dengan yang kita terima ajaran Buddha dari di luar Ceci. Ya, jadi sebetulnya ya dengan hanya dua dua istilahnya dua sutra ya, sutra teratai dan sutra makna tanpa batas. Ya, Master sudah eh, merangkumkan ya merangkumkan ya bab-bab dari eh, ajaran-ajaran Buddha. Sebetulnya itu kalau kita secara logika ya berpikir ya itu sebetulnya pekerjaan yang sangat rumit ya. Dan siapa sih yang mau berdedikasi untuk itu ya. Jadi hal-hal seperti ini karena ya, tentunya master ya istilahnya master itu tentunya suatu muda. Kita lihat kondisi master kan sekarang ini udah hampir 90-an ya. Tapi waktu dia berbicara tentang Dharma, master sangat bersemangat ya. Sebetulnya hal-hal seperti ini ya dijalaninya itu semenjak masa muda. Karena masa muda master kita bisa lihat dari sejarah Ceci ya bagaimana Buster bisa mendoakan ya dan istilahnya supaya ibunya ya yang sedang sakit ya itu dengan mengurangi nyawa ya itu hal-hal itu kan sebetulnya sangat biasa ya kita di kalangan Chinese ya tapi setelah Master membabarkan ajaran Buddha kita pahami ya apakah hal itu kita apakah hal seperti itu bisa membuat kita menciptakan karma buruk. Ya, tentunya kita semua sudah paham ya bagaimana kita sebaiknya menciptakan karma baik. Baik artinya sekecil apapun. Karena seperti celengan bambu ya sebetulnya ya. Celengan bambu itu kan ya zaman sekarang sih sudah pakai QRIS ya. Jadi nggak mungkin ya pakai celengan bambu lagi kita bawa-bawa ya. Orang semua pakai QRIS di handphone ya. Jadi QRIS itu sebetulnya kita yang diharapkan itu istilahnya kita bukan dari nominalnya ya jadi kita dari ketulusan kita ya untuk ya bersumbangsi ya karena ya dengan bersumbangsi dengan cara memberikan donasi sebetulnya itu adalah yang sangat mudah. Nah, jadi mungkin di sini saya coba berbagi ya hal-hal ini ya karena ya dengan bersumbangsi kita ya tentunya kita mencari donatur ya tentunya ini sesuatu yang apa tentunya uh, dibutuhkan untuk mencari donatur ya kadang-kadang kita bagaimana cari donatur ya ya jadi itu kadang-kadang juga merupakan suatu hal yang ya kadang-kadang kita karena keegoan kita ya jadinya mungkin kita malu untuk mengutarakan ya tapi sebetulnya dengan zaman sekarang ya, kita bisa men-sharingkan ya hal-hal yang sudah diperbuat suci, apalagi sekarang zaman WhatsApp, dengan mudah kita kirim. Dengan disiplin ya, bukan karena kita lagi butuh donatur baru kita kirim. Jadi kita jadwalkan ya, kita jadwalkan ya ke teman-teman kita, ke keluarga kita dengan jadwal ya mungkin
awalnya itu CE Capgo dulu lah ya. Nah, CE Capgo kita kirim dulu. Kalau terlampau sering dikirim orang akan merasa terganggu. Ya, jadi dengan hal-hal yang dengan kedisiplinan kita ya yang kita bentuk itu mungkin ya bisa menarik perhatian orang ya ataupun teman-teman kita di ring satu. Ya, sehingga sewaktu kita ya perlu donasi untuk ya jenjang karir kita di Ceci ya tentunya orang bisa bersimpati. Ya mungkin hal itu yang bisa saya sharingkan. Jadi ada tambahan lagi Sesiong ataupun yang lain Sesiong Sece. Ya mungkin Iya. juga Sesiong Sece ada yang masih risau ya kan ataupun ya Nihoko ah ya, Puspa Sư Amir Sece kan Sư en kan Wan en An ya, cảm kan ơn en ya, cảm ơn ya, kita Amitabha ya, Wan An Sư兄Sư姐们, cảm ơn Sang Jen, cảm ơn Sư兄Sư姐们semuanya. Mungkin dari sharing kita punya Sư兄Amir dan Sư兄Aliong ya, kita juga dapat dengar apa yang selalu diingatkan oleh guru kita ya, memahami akan hukum sebab akibat ini ya. Benar-benar kadang-kadang seperti yang tadi dibilang, kenapa saya bisa terlahir dalam kondisi saat yang seperti ini. Mungkin kalau kita tidak mendengarkan Dharma dengan terlewat dalam kehidupan kita sehari-hari terus, pasti banyak sekali yang membuat kita akhirnya kerisauannya bertambah ya. Mungkin kita akan selalu melihat ke atas, kenapa orang bisa begitu kaya, lihat ke bawah. Pernah nggak kita lihat ke bawah? Enggak, yang kita lihat kebanyakan yang di atas. Padahal setelah kita masuk ke Dharmanya Master, kita sudah diajak ya ikut sama-sama ya. Bagaimana kunjungan kasih, kita bisa melihat sendiri ya kondisi-kondisi orang yang lebih menderita dari kita begitu banyak. Kondisi itu kenapa bisa terjadi? Dari Dharma kita memahami akan hukum sebab akibat. Apa yang kita sudah perbuat pasti akan kita tuai juga ya. Jadi disinilah setelah kita memahami ini, mungkin dari Sesiong Sejeman juga sering nonton Dai TV ya. Nonton Dai TV itu kisah-kisah cerita itu adalah kisah nyata dari kita punya relawan Sesiong Sejeman. Jadi bagaimana kondisi mereka ya, yang awalnya Puspa juga memang bisa masuk ke Ceci juga mulai dari Dai TV ya, lihat nonton film Dai TV yang begitu benar-benar sangat kita merasa sangat luar biasa terharu ya Sesiong Sejeman ya. Kondisi yang begitu menderita, mereka bisa menjadi bahagia. Keluarga yang menderita bisa menjadi keluarga yang bahagia. Dari sana kita dapat merasakan ya, benar-benar Dharma dari Master ini bisa membuat kondisi kita yang terpuruk bisa menjadi kondisi yang baik. Jadi di sini Puspa merasakan sekali benar ya apa yang selalu diajarkan oleh Sang Buddha 2500 tahun yang lalu, sekarang kembali dari guru kita. Bagaimana mengajak kita untuk menapaki jalan ini, jalan bodhisattva ini. Bagaimana kita sendiri harus benar-benar memahami kondisi-kondisi yang sudah terkondisi, bagaimana kita bisa merubahnya sendiri, tapi bukan orang lain. Jadi kita sudah tahu dari sifat-sifat kita sudah tahu ya, noda batin itu begitu banyak. Itu karena keinginan kita yang berlebihan bisa membuat kita juga menderita. Sesiong Sejeman, inilah kadang-kadang kalau kita tidak mendengarkan Dharma, mungkin kita bilang kongkong mong, kita selalu jalanin dalam kondisi yang selalu menderita. Pasti, karena keinginan kita tidak akan habis. Apalagi kita yang namanya dulu suka pergi mall ya, selalu shopping-shopping ya. Yang kita belanja belum tentu benar-benar kita perlukan. Akhirnya sampai di rumah lama-lama akhirnya juga menjadi sampah ya. Inilah yang kita setelah masuk ke pintu Dharma ini banyak sekali yang dapat kita sendiri renungan, kita pahami bahwa apapun yang sudah diajarkan oleh guru kita itu adalah mengingatkan kita kembali bagaimana melatih diri kita dari hal kita yang tidak baik, kita rubah menjadi hal yang baik. Mungkin dari Sesiong Sejeman juga bisa sharing ya nanti ya. Karena kita tahu Puspa merasakan sekali ya. Dulu suka kalau yang namanya Sabtu Minggu pasti semuanya akan ke mall. Tapi sekarang Sabtu Minggu kita kegiatannya sudah diceci. Jadi kita tidak ada merasakan saya harus ke mall untuk belanja ini, belanja itu, enggak lagi. Mungkin keperluan kita sehari-hari aja yang dibutuhkan baru kita beli. Jadi kita tidak selalu melihat yang kita bilang di luar tuh yang begitu banyak aneka ragam ya. Apalagi kalau sudah pergi ke depo mungkin Sesiong Sejeman tahu ya.
itu barangnya benar-benar ada yang masih bermerek sudah dibuang. Sudah itu kita lihat kembali, kenapa kita diingatkan kembali ya. Kalau yang masih bisa dipakai, kita usahain pakai sampai benar-benar rusak, baru kita beli yang baru. Nah, inilah yang Puspa merasakan sangat luar biasa Dharma dari Master ini sungguh-sungguh ya. Memang dulu sering ke wihara, kita mendengarkan Dharma, tapi kita tidak benar-benar memahami dan mempraktekkan. Tapi setelah kita masuk ke pintu Dharma Ceci, benar-benar kita mempraktekkan Dharma ini. Dari kondisi-kondisi mungkin Sesyong Sejemen bisa melatih dari diri kita sendiri ya. Yang kebiasaan kita yang biasanya suka kita bilang ya suka berfoya-foya, atau kita kadang-kadang suka juga yang kita bilang mungkin dari suka belanja yang kita bilang sebenarnya itu tidak perlu punya, tapi kita hanya dengan mata sesaat melihat sudah kepingin dan kita belanja. Tapi disinilah kita melatih diri kita kembali melihat hal yang benar-benar perlu dan yang tidak perlu. Dan hal yang dalam diri kita ada begitu banyak ego yang bagaimana dapat kita kikis. Sehingga kita akan merasakan selalu sukacita di dalam Dharma. Nah, memang ini tidak mudah ya, Sesyong Sejimen, karena Puspa suka dengar Dharma, renungin kembali ya. Kadang-kadang memang batin kita ini, kondisi batin kita sangat jernih seperti tadi yang sudah diingatkan ya, hakiki Buddha. Di dalamnya sudah ada welas asih, cinta kasih, itu semuanya ada Sesyong Sejimen. Tapi tanpa kita sadari juga kita sudah memasukkan kondisi yang penuh dengan kita bilang debu-debu ini makin hari makin menebal sehingga membuat kita juga penuh dengan kekotoran batin ini. Tapi kalau tidak dengan air Dharma kita membersihkan, tetap aja kondisinya makin menebal. Tapi kalau kita selalu mempergunakan air Dharma, kita membersihkannya dengan berkesadaran. Makanya Puspa suka kadang bilang, kalau muncul apa, dipikirkan dulu, dan dilihat dulu, dan didengar dulu. Apakah ini benar-benar baik atau tidak baik? Kalau hal yang baik, baru kita lakukan. Tapi kalau hal yang tidak baik, jangan kita lakukan. Kita tahu akan hukum sebab akibat. Akhirnya semuanya akan kembali ke kita. Jadi disinilah Sesyong Sejemen mungkin dapat sharingnya, karena Puspa merasakan sekali dalam keluarga kecil sendiri ya, yang awalnya sebagai orang tua arogan, kita selalu merasa orang tua paling benar. Tapi ternyata masuk ke pintu Dharma, Master, baru kita pahami bagaimana kita sebagai orang tua bisa saling ya, saling untuk dengan anak-anak berbagi ya, sehingga anak-anak ada apa-apa dia juga akan berbagi kepada kita, akan menceritakan kepada kita, sehingga kita akan membuat satu keluarga yang begitu harmonis. Nah, disinilah kita bilang kenapa selalu diingatkan visi dari Suci adalah mensucikan hati manusia, hidup dalam kondisi yang harmonis, sehingga kita terbebas dari hal-hal yang memunculkan ketidakbahagiaan itu. Itu benar-benar mungkin dari Sesyong Sejemen bisa merasakan. Kalau pagi muncul tidak bahagia, nanti yang disalahkan akhirnya di dalam keluarga sendiri ya. Sehingga dalam satu hari itu pasti semuanya tidak bahagia. Tapi kita mendengarkan Dharma, kita sudah memahami, kita akhirnya akan merasakan bahwa yang muncul yang tidak baik itu sebenarnya hanya sebentar. Baik tidak baik muncul sebentar, dia akan berlalu. Tapi kenapa kita harus selalu pendam? Akhirnya tidak baik untuk kita juga. Jadi disinilah kita belajar Dharma, bagaimana kita untuk melepas hal-hal yang tidak baik itu ya. Sesyong Sejemen kita ciayu ya. Kan en Sesyong Sejemen, kan en ya Sesyong Aliong dan Sesyong Amir, Amir Fofo, kan en. Ya, kangen ya Puspa Sece. Jadi ini izin ya Puspa Sece. Sebetulnya Puspa Sece itu juga merupakan ini ya jodoh baik ya. Karena saya sebelum COVID ya di 2000-an seragamnya masih abu putih ya. Saya berjodoh baik dengan Puspa Sece di Jakarta ya. Jadi hari ini saya mendengar sharing dari Puspa Sece pun ada sebab dan akibatnya ini loh, Sesiong. Ya, karena saya sudah beberapa kali ya ke PIK ya, udah jarang jumpa sama Puspa Sece. Ya, jadi hari ini, malam ini Puspa Sece sharing ya, itu juga merupakan ada sebab dan akibatnya. Ya, jadi seperti itu ya kehidupan kita ya sebagai insan suci. Dan kesan saya ke Puspa Sece ya, itu menjadi inspirasi ya di misi amal.
ya. Jadi waktu itu ya saya dan juga sesiongnya ya Tan Suryanto itu di video ya, Sensame video. Jadi ya boleh dibilang ya saya di dunia ceci ya itu istilahnya saya masuk kira-kira 1 tahun di Medan. Selanjutnya ya saya banyak belajar di Jakarta. Nah, jadi sehingga ya pemahaman saya di dunia sosial ini sebetulnya bukan hal yang istilahnya ini ada hal yang positif yang saya ingin sharingkan ya. Jadi saya mengenal dunia suci itu ya dari dua sisi ya, dari sisi Medan dan dari sisi Jakarta. Ya sehingga ya saya masih ingat ya kita sebagai pemegang paspor Indonesia ya, Sosiong Sece ya. Ya, jadi kita sebelum masuk dunia suci, kita kan sudah sering ya istilahnya kadang lah ya, apalagi yang masih punya bisnis ya, itu ke luar negeri ya. Saya tidak jauh-jauh dulu lah ya, saya bilang ke Malaysia. Ya, orang melihat paspor kita nama Indonesia. Dia merasa heran, ini kok orang Chinese namanya Melayu ini. Jadi dia merasa ini kadang-kadang kita pakai paspor orang atau paspor siapa ya gitu. Apalagi kartu kredit kita. Ya, jadi mereka curiga. Kan ya orang curiga kan kita nggak bisa mendengar dari suaranya. Ya, jadi waktu itu saya merasa asal ngecap paspor rasanya kok sepertinya orang curiga ya pandangannya ya. Nggak pede lah gitu kita pakai paspor Indonesia gitu ya. Jadi sewaktu di Jakarta ya, saya berjodoh ya ikut kerja suatu kegiatan dengan pengungsi Rohingya. Ya, dengan pengungsi Rohingya itu mereka tidak ada kewarganegaraan. Jadi mereka ke Indonesia itu juga ditampung ya di suatu ya istilahnya bukan pengungsi sih, cuma ada suatu ya badan ataupun misi sosial yang mengurus mereka. Jadi di saat itulah ya saya baru merasa kangen ya saya punya paspor ya biarpun itu Indonesia. Ah, seperti itu ya kondisinya ya sesungguhnya. Jadi tadi seperti saring dari Puspa ya, kenapa kita terlahir ya kita selalu melihat ke atas, ya, jarang kita melihat ke bawah. Ya, jadi kita juga kan kita bisa terlahir dengan kondisi yang sehat dan di keluarga yang baik-baik saja. Ya, seperti itu ya. Jadi ya kadang-kadang ya saya juga perlu ini ya inspirasi ya dari Sesiong Sece yang sharing ya. Karena sebelumnya saya sebetulnya juga karena belajar di Ceci ya, makanya agak kepo dikit sebetulnya. Ya, sebelumnya itu saya istilahnya jarang mau bicara gitu. Ya, mungkin ada tambahan dari Sesiong, kan Sesiong sambil menunggu yang lain. Kanan Amir Susyong. Ya, di seperti menyambung ya apa yang tadi Amir Susyong sampaikan adalah kita harus kanan ya. Dan di dalam mencapai perjalanan menuju komite tentunya Susyong Sece juga pastinya ada ini ya, melakukan kunjungan kasih ya. Yang kadang saya bertanya ya, mengapa relawan harus mengunjungi penerima bantuan dan melakukan kunjungan kasih? Ya, pada saat awal tentunya ya Amir Sesium kita pasti menganggap mereka membutuhkan kita ya, mereka membutuhkan bantuan. Namun setelah saya mendalami dan ada berkesempatan di misi amal, ternyata bukan hanya mereka yang mendapatkan ini ya sesiumnya, mendapatkan manfaat. Ya saya yang mendapatkan kesempatan untuk melakukan kunjungan ke tempat penerima bantuan. Ya di situ saya baru bisa melihat kondisi ini ya perbandingan kondisi ya, karena kan manusia ya selalu membanding-bandingkan ya. Di situ saya belajar bahwasanya bukan hanya mereka yang mendapatkan manfaat. Sebenarnya saya yang mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Karena apa yang diberikan dari yayasan dengan apa yang saya dapat tentunya yang
seperti saya ya sebagai relawan yang di misi amal, saya kontribusi badan jasmani dan waktu. Sementara yang saya dapatkan Sesiung itu banyak yang bisa saya pelajari ya, tentunya dari kebijaksanaan, bagaimana mereka bisa bertahan ya dengan kondisi ataupun sumber daya yang sangat terbatas, mereka bisa bertahan. Itu yang membuat kadang saya ini ya tersentuh, bagaimana ini ya, saya kadang merenung bagaimana ya mereka bisa melewati hari demi hari dengan sumber daya yang sangat terbatas seperti ini ya, tanpa ada penerima bantuan yang membutuhkan pertolongan ini, tentunya saya pasti tidak akan mendapat kesempatan untuk melihat kondisi kehidupan yang dengan sumber daya ataupun dengan kondisi yang miris lah ya, kalau boleh saya bilang ya Sesiung ya. Belum lagi nanti ada yang eh, penerima bantuan yang mengajukan bantuan pengobatan ya, di situ ya tentunya saya sebagai relawan yang di misi amal juga pasti melihat ya, kesehatan merupakan suatu hal yang sangat sangat wajib kita jaga bersama ya Sesio Sece. Jadi di saat melihat orang sakit kita baru tahu ya, wah ternyata kesehatan itu sangat sangat berharga. Pada saat sesuatu yang tidak pernah kita perhatikan itu kita selalu menganggap ini biasa sajalah, nggak perlu diurus, nggak perlu dijaga nanti. Namun pada saat mata kita melihat, telinga kita mendengar, ya kulit kita merasakan kondisi pada saat di lapangan langsung itu berbeda. Jadi disitulah saya ini ya sangat memahami, bukan memahami lah ya, saya sangat berterima kasih ya, sangat kangen kepada penerima bantuan. Mereka selalu memberi saya satu pemahaman pemahaman kehidupan yang lebih baik dan lebih bijaksana. Karena dalam proses kehidupan setiap orang itu tentunya berbeda ya sesiumnya. Jadi dalam kondisi kehidupan mereka ini, saya baru dapat belajar kebijaksanaan dan bagaimana bisa ini ya menghargai sumber daya yang sudah ada ya, seperti sumber daya kesehatan sendiri, sumber daya seperti yang tadi Puspa Setia sampaikan ya, kebutuhan atau kebutuhan atau keperluan. Kadang hal-hal yang kita tidak belum perlu kita juga ini ya bisa melakukan pembelian padahal kita belum perlu, sudah kita beli. Nah, di situ juga ini ya saya juga belajar hal-hal yang memang tidak perlu kita kita konsumsi ataupun kita beli, itu sekarang saya belajar mulai eh, memangkas lah ya sesiumnya, belajar bagaimana hal-hal yang betul-betul diperlukan baru di kita beli. Nah, itu aja sesium yang dari saya. Kan Ya, sesium. benar ya, Sasyong ya. Jadi sebetulnya kita menjadi relawan suci ya. Sebetulnya kitalah yang menerima manfaat terbanyak. Kita yang membutuhkan suci, bukan suci yang membutuhkan kita. Ya, jadi seperti Ya, itu ya. sangat Oke, setuju. jadi ini kita masuk di quiz dulu ya, Sasyong ya. Kita Boleh boleh saja kita kita masuk di mau quiz dulu. mencoba bagaimana partisipasi ini masih ada 50-an ya, bisa aktif ya. Oke. Ya ya. Oke, ini cara menjawab kuis Sesyong Sece. Sudah tahu lah ya, cuma untuk nama yang mohon di ini ya diedit ya sesuai dengan komunitasnya untuk membantu ya tim rekap pemenang. Oke, kita mulai di kuis nomor 1. Oke, ini kuis nomor 1 ya. Mengapa ya kerisauan diibaratkan sebagai kebocoran? A. Karena membuat seseorang lebih hati-hati dalam bertindak. B. Karena mengingatkan pentingnya pembinaan diri. C. Karena mendorong seseorang untuk terus belajar. D. Karena membantu mengenali kelemahan diri. E. Karena menyebabkan kebijaksanaan dan dharma terus mengalir keluar dari batin. Oke.
Saya hitung mundur ya dari 5, 4, 3, 2, 1. Close. Jawabannya adalah karena menyebabkan kebijaksanaan dan dharma terus mengalir keluar dari batin. Kuis nomor 2. Dalam ajaran dharma, yang dimaksud dengan tak terkondisi adalah A. Keadaan yang terbentuk oleh berbagai sebab dan kondisi yang baik. B. Keadaan yang tidak dihasilkan oleh sebab dan kondisi sehingga selaras dengan kebenaran sejati. C. Keadaan yang muncul setelah menyelesaikan seluruh persoalan kehidupan. D. Keadaan yang diperoleh melalui pengembangan pengetahuan semata. E. Keadaan yang selalu berubah mengikuti lingkungan sekitar. Oke. Ini hanya satu ya, 2 yang menjawab. Lanjut, banyak yang menjawab B. Oke, oke, ada yang menjawab E. Silakan yang Sece. Oke, saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Close, jawabannya adalah B ya. Keadaan yang tidak dihasilkan oleh sebab dan kondisi sehingga selaras dengan kebenaran sejati. Kuis nomor 3. Tanpa kemunculan dan tanpa pelenyapan menunjukkan bahwa A. Segala sesuatu di dunia akan tetap sama selamanya. B. Perubahan dalam kehidupan dapat dihentikan sepenuhnya. C. Realitas sejati tidak bersifat semu serta tidak mengalami kemunculan dan pelenyapan. D. Semua makhluk tidak lagi mengalami perubahan batin. E. Kehidupan akan terbebas dari segala bentuk sebab dan kondisi. Silakan dijawab Sesiong Sece untuk kuis nomor 3. Baru 2 yang jawab, 3 yang jawab, 4 yang jawab. Ya, banyak menjawab E, ada yang C. Oke, saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Realitas sejati tidak bersifat semu serta tidak mengalami kemunculan dalam pelenyapan. Kuis nomor 4 dilanjutkan oleh Sesiong Kan En. Sesiong. Kuis nomor 4. Mengapa sebab dan kondisi menjadi prinsip penting dalam ajaran Sang Buddha? A. Karena semua fenomena tidak terlepas dari sebab dan kondisi. B. Karena setiap orang memiliki kesempatan untuk berkembang. C. Karena kebijaksanaan bertumbuh melalui pembelajaran. D. Karena kehidupan selalu memberikan kesempatan untuk berbuat baik. E. Karena setiap makhluk memiliki potensi untuk mencapai kebajikan. Silahkan Sesiong Sece dijawab kuis nomor 4. Mengapa sebab dan kondisi ya? Ada yang jawab B, ada yang jawab E. Oke, silakan dijawab Sesiong Sece. Ya, saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1, dan kita close. Jawabannya adalah A ya, Sesiong ya. Mengapa sebab dan kondisi menjadi prinsip penting? Karena semua fenomena tidak terlepas dari sebab dan kondisi. Ya. Ini kuis nomor 5. Kebijaksanaan yang murni dapat bocor ketika A. Batin belum sepenuhnya mantap dalam belajar. B. Seseorang masih menghadapi berbagai perubahan kehidupan. C. 6 indera terus menerima berbagai pengalaman. E. Kerisauan menguasai batin sehingga kebijaksanaan tidak dapat bertahan. E. Pemahaman Dharma masih terus dikembangkan.
Ya, silakan dijawab Sesiung Suci. Kebijaksanaan yang murni dapat bocor ketika apa ya? Ketika kapan ya? Kerisauan atau anak indera terus ya. Oke, saya hitung mundur ya Sesiung Suci. 5, 4, 3, 2, 1 dan kita close. Jawabannya adalah D ya Sesiung Suci. Kerisauan menguasai batin sehingga kebijaksanaan tidak dapat bertahan. Kuis nomor 6. Kan host, mengapa Sang Buddha membabarkan ajaran dari yang sederhana hingga yang mendalam? A. Agar makhluk hidup dapat memahami kebenaran sesuai sebab dan kondisi masing-masing. B. Agar setiap orang semakin giat mempelajari berbagai ajaran. C. Agar kebijaksanaan berkembang melalui pengalaman hidup. D. Agar semua orang mampu menjaga batin tetap tenang. E. Agar semangat membimbing sesama terus bertumbuh. Ya, silakan dijawab Sesiung Suci. A, B, C, D, atau E. Mengapa Sang Buddha membabarkan ajaran dari yang sederhana hingga yang mendalam ya? Oke, kita hitung mundur ya Sesiung Suci. 5, 4, 3, 2, 1, dan kita close. Jawabannya adalah A ya Sesiung Suci. Karena agar makhluk hidup dapat memahami kebenaran sesuai sebab dan kondisi masing-masing. Ya, next harusnya sudah habis ya. Oke, Kan Sesiung Suci yang sudah ikut kuis dan menjawab. Ya, kita sambil menunggu ini ya, menunggu pemenang kuis. Nah, ini ada Secie ya, Secie Yeni dari Jambi. Silakan Secie, sharingnya. Kan Secie. Kan Wan An, suara saya jelas. Sebelumnya Kan Sangren, Kan Sesiong Amirsu dan Sesiong Siswanto. Izin belajar sharing ya, izin berbagi. Jika ada salah, mohon maaf. Tadi saya tersentuh. Tadi ada disampaikan waktu di awal-awal oleh Sesiong Amirsu ya. Artinya tuh kita tidak tidak memunculkan sebab kondisi baru. Artinya tuh bukan artinya ketika kita apa ya, maksud tuh lock out dari suci atau apa. Itu menyentuh saya gitu. Dulu saya pernah bukan sampai pikir mau keluar sih, tapi ini Chanhu ya, pernah sampai kehilangan semangat, itu saya pernah akui. Tapi saya ya kan dengan adanya Sin Fasyang dan adanya sharing-sharing Playmaster, mitra-mitra bajik. Nah, salah satunya ya semua moderator lah, semua yang sharing itu kembali mengingatkan saya, sehingga saya jadi ibarat tuh candu lah mendengarkan Dharma, karena setiap hari batin kita tuh perlu disiramin seperti tanaman ya kan. Jadi seperti hari ini saya mendapatkan banyak insight ya kan, banyak masukan ya kan. Terus tadi tertarik tentang ini ya, 4 corak ya. Nggak salah Sesiong Amirsu ada meminta coba dibahas mengenai ini ya, yang 4 corak muncul, berlangsung, berubah, lenyap. Itu saya jadi flashback dalam hidup saya, terutama dalam Karuna Suci ya kan. Jadi sifat Buddha ini kan tidak termasuk 4 corak ini ya kan, karena Sang Buddha itu sudah, sifat Buddha itu tidak diciptakan oleh sebab dan kondisi, jadi tidak lahir dan tidak musnah, artinya tidak terkondisi. Tapi kita sebagai relawan atau kita sebagai ya kan ya manusia lah, itu kadang kita masih mengalami 4 corak ini, muncul, berlangsung, berubah, lenyap. Ini contoh ya, ini saya pernah ngalami misalnya gini, muncul saat kita ini mendengarkan kayak, kalau saya lebih sekarang cenderung itu adalah saran. Tapi dulu ya sebelum masih banyak noda batin, itu saya mendengar itu adalah kritik. Nah, dari kritik itu muncul apa? Pikiran yang negatif kan, tidak senang. Nah, itulah muncul, satu corak muncul. Kemudian corak lain berlangsung. Terus diingat terus sepanjang hari. Akhirnya apa? Saya yang menderita.
kemudian dari mengingat itu berubah jadi apa? Ketidaksenangan itu berubah menjadi kayak mungkin jadi noda batin seperti kayak kebencian tadi ya, noda batin kan keserakahan, kemarahan, kebencian, kebodohan. Nah, inilah noda batin saya berubah menjadi kemarahan, kebencian. Saya pikir-pikir saya jadi bodoh juga ya. Kenapa saya menciptakan penderitaan untuk saya gitu kan? Kalau sekarang saya pikir ya kan. Kemudian apa yang terjadi? Lenyap. Bukan karena dari awal sudah menjaga pikiran negatif tanda kutip. Lenyap tuh jadi apa? Kita tuh jadi mungkin jadi semangat hilang bisa jadi atau hubungan menjadi mungkin jadi kayak renggang gitu. Nah, jadi seandainya saya menjaga maksudnya tuh kondisi 4 corak ini tidak menjadi ke arah negatif, ya artinya apa? Kita menggunakan kebijaksanaan kita mengubah pikiran kita menjadi kebiasaan. Nah, jadi kayak kritik kita jangan menganggap itu kritik, tapi menganggap itu saran. Kalau saya ngalamin tuh mungkin ada yang mungkin mengatakan atau mengucapkan tentang kita yang tidak tepat ya kan tentang saya. Nah, itu saya tidak mau lagi menjaga memelihara pikiran negatif. Jadi saya selama itu hanya menyangkut saya ya kan tidak menyangkut organisasi, tidak menyangkut tentang master, saya cenderung lebih baik diam gitu karena saya tidak mau memelihara pikiran negatif dan tidak mau menjalin jodoh buruk. Jadi memunculkan pikiran positif bahwa oh dia mungkin tidak tahu tentang saya, oh mungkin dia belum mengerti atau mungkin oh dia tidak paham saya, oh dia mungkin dia belum tahu. Nah, seperti itu. Jadi sehingga saya stop. Jadi corak yang rantai muncul berlangsung berubah lenyap ini saya tidak memunculkan kerisauan. Jadi memutuskan rantai kerisauan atau penderitaan saya. Jadi dengan demikian itu jadi memunculkan pengertian dan welas asih kita. Nah, 4 corak ini saya juga ini kan dalam hal yang negatif ya kan. Itu saya canhui juga kan. Nah, ternyata saat saya lakukan itu hati tuh jadi lebih tenang ya. Artinya tuh mempraktekkan diri sendiri hati jadi lebih tenang. Kemudian saya flashback apa hal-hal positif dari 4 corak ini. Saya ingat dulu muncul, saya tuh ikut kegiatan, maksudnya tuh jalinan jodoh saya ikut suci saat saya pertama kali ikut baksos. Nah, muncul karena saya melihat kondisi ya Pak, penderitaan orang. Waktu itu saya mau baksos Imlek, saya ingat banget 27 Desember 2018. Itu saya ke rumah panggung ya, apa ya rumahnya panggung lantainya kayu. Saya mungkin dalam hidup saya belum pernah melihat itu langsung. Aduh, saya ini ketemu nih satu tempat wadah. Saya ingin terjun, ingin membantu. Nah, niat itu kan muncul sudah. Niat itu berlangsung. Saya pelihara. Artinya apa? Saya ikut suci ya kan, ikut kegiatan suci. Mungkin jadi daun kembang dulu, kemudian abu putih dan sebagainya. Kemudian diperkenalkan training dan saya kan juga mitra bajik yang mengenalkan saya Simfasiang. Sehingga kondisi berlangsung ini saya pelihara, artinya tuh saya terus belajar Dharma. Nah, seiring waktu itu muncullah berubah ya kan. Jadi niat awal saya cuman ingin diri saya ini cuman ibarat tuh cuman pelatihan keluar ya menolong orang. Sehingga tuh memunculkan saya, oh ternyata selain saya nih berlatih keluar, saya juga harus mengubah diri saya menjadi mengurangi noda batin lah intinya itu. Saya harus pelatihan diri ke dalam. Kadang tanpa sadar kita tuh lupa ya kan kerja pelatihan keluar artinya menolong. Tapi sayanya lupa saya juga harus pelatihan diri ke saya. Saya harus mengubah juga pola pikir saya, noda batin saya ini harus semakin dikurangin ya kan. Jangan sampai saya semakin suci noda batin saya itu aja, apalagi sampai bertambah itu nggak bagus juga kan. Kita semakin menolong orang di luar ya kan, pelatihan keluar, tapi saya lupa misalnya pelatihan diri ke dalam saya. Nah, ini perlu saya jaga. Kemudian lenyap, dan artinya apa? Saya berusaha tidak melekat. Artinya apa? Kadang kita dalam suatu kegiatan ya kan, segala macam kegiatan lah, bukan cuma amal aja, kegiatan mungkin bakso dan sebagainya. Saat kegiatan itu berakhir, apa yang kita biasa kita tanpa sadar kita berharap kita tuh diingat ya saya atau dipuji.
kalau kita dari awal memikirkan perasaan itu, mungkin saat kita tidak mendapatkan itu, hati jadi tidak tenang. Tapi kita berusaha melenyapkan tuh artinya apa? Tidak melekatnya itu loh, maksudnya tidak melekat, tapi merasakan sukacitanya. Jadi kita itu apa ya, menjaga keseimbangan batin kita, sehingga kita tuh siap untuk kegiatan berikutnya lagi, tidak teringat mengharapkan bahwa oh ini berkat saya loh, ini saya yang kerja di belakang layar loh ini. Nah kalau saya rasanya kalau saya terikat itu, kayaknya saya menderita ini ya. Nah ini empat corak ini sering kita alami ya kan. Begitu juga tadi ya, saya si Siong Amil So ya atau siapa juga mengadakan tentang berdana. Saya juga terflashback juga. Dulu saya kan jalan hidup saya ikut kegiatan baksos ya. Itu waktu itu saya belum eh, menjadi donatur suci, belum. Nah, saat itu mitra Bajik yang mengajak saya kegiatan itu mengajak saya untuk ini ya menjadi donatur. Saat itulah timbul niat untuk berdana. Jadi saat itu saya melihat, oh ternyata saya danakan ini benar-benar sampai ke yang membutuhkan. Rasanya tuh hati itu menjadi hangat ya. Saya susah menjabarkan perasaan saya itu. Saya jadi berdana sejak itu. Dan itu tuh berlangsung, artinya bukan cuma saya berdana atas sama saya. Jadi saya tuh menggalang gitu. Maksudnya tuh menggalang, dan saat menggalang itu bukan sekali dua kali ditolak sama orang. Mungkin mungkin apa ya, berkali-kali ditolak karena ya saya memahami mungkin mereka belum mengerti. Oh, berarti saya mungkin belum banyak eh apa ya, maksud itu terjun ya atau belum bercerita. Artinya saya pikir gini, ini untuk saya, dulu saya mengajak, tapi apakah saya ada terjun membuktikan ya, maksudnya itu terjun ke amal gitu maksudnya itu. Karena saya nggak bisa mengajak, membuat orang berubah kalau saya ini tidak mempraktekkan gitu. Ini saya merasakan sendiri ya. Jadi saat saya hanya sebatas mengajak berdana, itu kebanyakan saya timbul penolakan. Kalau saat itu saya putus asa, ya mungkin ya tidak ada di saat ini ya kan. Tapi pikir saya ya udah tolak, ya udah berarti nggak jalinan jodoh. Pernah loh saya ajak, ternyata dia oh menjadi donatur online itu, kalau saya tidak menjaga hati tenang bisa aja langsung pikiran udah batin kan. Tapi saya berpikir ini juga berkat Sangran ya kan, sama Sinfas yang juga. Saya berpikir bahwa oh satu bibit baru sudah muncul. Saya lega, artinya tuh semakin banyak orang mengenal suci meskipun dia tidak berdana lewat saya. Nah, berarti apa yang saya perlu introspeksi? Kayaknya saya ini mengajak ini saya kurang ini ya. Berarti saya kurang banyak berkegiatan. Berarti saya mengajak ini salah nih. Ternyata saya praktekkan lebih sering terjun ke amal. Kalau saya kebetulan saya kerja Senin Sabtu ya. Jadi saya tuh kebanyakan ikutnya itu kalau di hari Minggu, berarti ikut banyak kunjungan kasih, lebih banyak mungkin kalau survei ulang kasus ya. Nah dari inilah saya lebih bisa mengajak, saya jadi bercerita ya kan. Jadi ini saya juga kangen ya pada tim Chen San Mei ya kan. Jadi Chen San Mei itu berarti termasuk yang tim-tim ikut kunjungan kasih ya kan. Dari mereka berfoto itu saya bisa bercerita. Artinya gini, kan ada sesi momen foto itu bukan ini ya, maksudnya itu saya ada satu mitra Bajik itu ikut Sumbangsian juga. Kami jalan, jadi dia foto gitu loh, posisi kami jalan ke rumah Kan Enhu. Nah, melihat foto dia kirim ke saya ya kan, saya tersentuh. Artinya ini menjadi bahan saya untuk bercerita juga gitu, menggalang ini. Saat saya tunjukkan ke calon donatur tersentuh. Dia memang belum menjadi relawan, tapi tersentuh. Dia tiap bulan sekarang itu tanpa saya minta ya kan, atau saya pada saat saya kirim TTK ke dia ya kan, dia langsung transfer. Kadang saya ya kan, Chan Hui juga pernah lupa menggalang, dia langsung kirim tiap bulan kirim ke saya. Jadi saya merasa bahwa wah ini benar, kita harus praktek dulu baru bisa kita berubah. Nah, kemudian corak yang keempat ini lenyap, artinya apa? Saat saya menggalang itulah bisa jadi ya kan, karena ada saatnya dia tidak tiap bulan tidak bisa ya kan, karena kondisi tertentu. Ini saya tidak melekat bahwa jadi tidak menganggap bahwa donatur ini kok bulan ini ada, bulan berikutnya nggak ada, atau aduh kok bulan ini dia kasihnya sedikit. Nah kalau kita ini ya, maksud itu tidak berusaha, masih terikat pada pikiran itu, yang tersimpan apa? Penderitaan. Dan itu jadinya karma baik kita itu bukan karma baik dipupuk, malah karma buruk ya kan. Itu loh pikiran yang
sebenarnya dari satu pikiran kecil itu bisa muncul ya kan 4 corak tadi, dan ini flashback yang saya pernah alami. Jadi kadang dalam melakukan suatu kebajikan, kita itu memahami hukum sebab akibat, dan muncul juga ya kan, bukan muncul, maksudnya itu terjadi 4 corak ini ya kan, muncul langsung berubah lenyap. Jadi balik lagi, terus menanam sebab baik, tetapi setelah berbuat baik itu maksud tuh jangan eh, muncul keterikatan yang dalam hal negatif. Lebih baik keterikatan menjadi hal yang positif. Kalau saya contoh ya kan, setiap bulan mungkin saya berdana. Rasanya tuh kalau tiap bulan saya belum transfer rekening amal dan memberikan data ke sekretariat yayasan ya, rasanya tuh ada yang kurang, ada yang ganjel gitu, ada yang rasanya ini dari saya yang muncul sendiri ya, rasanya ada yang kurang. Kadang saya transfer bahkan sebelum ini, untuk donatur yang rutin ya, sebelum donatur rutin itu transfer ke saya kan, saya sudah langsung transfer karena rasanya kayak ada, ibaratnya kalau kita gatel ada yang belum tergaruk gitu, rasanya kayak belum berdana tuh, rasanya belum, kayak ada yang kurang gitu. Nah, itulah yang itu yang keterikatan yang baik gitu. Nah, ini demikian sharing dari saya ya. Jika ada yang kurang, mohon maaf, bisa ditambahkan. Kan Sesyong Sejemen. Ya, kan ya, Yeni Sece. Jadi sebetulnya ini di ajang sharing-sharing seperti ini ya, kita bisa canhui ya. Dalam arti kita menyadari ya apa yang kita sudah buat ya, baik itu salah ya kita canhui, dan kalau kita buat itu baik bisa menginspirasi relawan lain. Ya, jadi saya teringat ya, ada di Kristen ya, itu kan ada satu ajang ya, itu mesti hadir bersama. Ya, kadang-kadang ya saya ada nonton dari film ya, itu mereka kumpul bersama, ya ada yang memimpin, dan kalau dia mau sharing dia mesti berdiri, ya. Dan kalau kita di sini, kita off kamera juga nggak masalah gitu. Jadi sebetulnya ya ini Sinfas yang ini, ya kalau kita jalani dengan benar ya, tulus ya, sebetulnya ini sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri sih. Ya, sebetulnya hal itu yang dan juga kita sharing-sharing seperti ini, kita berlatih untuk public speaking. Ya, kadang kan kita di Ceci itu perlu kita tampil ke depan ya. Ya, untuk sharing ataupun kalau kita sudah ini ataupun membawa presentasi ya. Jadi kalau kita ada materi yang bagus, kita bisa menginspirasi orang, kita mempresentasinya di depan panggung. Jadi itu adalah public speaking. Dan tadi juga dari Yeni saja ada menyampaikan tentang Chen Sanmei. Ya, sebetulnya Chen Sanmei itu karya foto, video, ataupun artikelnya itu adalah Dharma zaman sekarang. Jadi Dharma yang akan diwariskan ya kepada generasi-generasi berikutnya, ya sebetulnya bukan lagi seperti apa yang Master sampaikan. Ya, mungkin itu bisa apalagi zaman sekarang ya, itu dibuat lebih singkat lagi, tapi lebih tepat. Karena orang sekarang melihat medsos itu langsung jarinya langsung bergerak. Jadi hal-hal seperti itu sebetulnya kita juga perlu melakukan ini ya, adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Oke, ini saya bacakan dulu ya, Sesyong, untuk pemenang kuis dari 1 ke 3. Selanjutnya dilanjutkan sama Sesyong. Jadi selamat kepada Teti Secie dari Medan Jati. Ini sudah ada chat, tidak bisa sharing. Dan juga Petrus Sesyong dari Palembang, belum bisa chat. Sorry, dia juga belum bisa sharing. Dan yang ketiga, Jerry Yansen Sece dari Bandung. Ini mudah-mudahan bisa sharing. Lanjut dulu sesi yang nomor 4, Kan Eun. Oke, Kak En, Amir Susasiong, untuk kuis nomor 4 tidak ada pemenang, Sesiong Sece. Kemudian pemenang kuis nomor 5 ini adalah Herianto Sesiong dari Jambi.
Silakan Iya, Sesiung, mana tahu ada mau sharing. sikit ya Bapak ya. Oke, Kan En Sesiung. Silakan Sesiung. Selamat malam ya, Cesiong ini sama Cesiong lah ya. Terutama layar di depannya. Saya tadi pendek apa yang ngomong. Kalau ada salah, minta maaf ya. Iya. Ini sedikit tentang dengan kebijaksanaan dapat cepat-cepatan mengamami sebab dan akibat secara tuntas. Itu kebijaksanaan dapat cepatan itu artinya tuh pikiran, ucapan dan tindakan tidak utuh, tidak terpeta oleh kesalahan, kemarahan atau kebodohan. Hati yang tenang dan tening itulah yang mampu melihat lantas sebab akibat secara sempurna, tidak lewat satupun. Kita tidak lagi bocor oleh emosi atau keinginan sesangat. Kita paham setiap benih yang kita tanam baik maupun buruk masih akan berbuah sesuai waktunya. Kita tidak lagi mengandalkan keadaan atau orang lain. Karena sangat semua ada sebabnya. Kita bisa memiliki tindakan yang benar karena tahu persis apa akibat yang akan ditimbulkan. Itu hidup menjadi damai karena tidak kebocoran di sini adalah tidak dan batin. Kebaikan dan ketenangan hati yang hilang tersebab oleh 3 racun. Itu kecelakaan, kemarahan, kebodohan. Sangat hati tidak bocor, pikiran menjadi tenung, tak bisa melihat sebab akibat dengan tening. Seperti air teduh, air putih. Sangat tidak marah, meledak, kebiasaan bocor, tidak bertindak asing, emosi, lalu menesat kemudian. Sangat tidak melihat pada dirinya sangat kita lupa tujuan setati. Mendebak pernyataan yang tidak membuat sendiri. Sudah ditulis TN. Oke. Ya, itu Kan En ya. Herianto Sesiung. Ya. Kan En. Ya, Sharing. Oke. Kan En ya, Herianto Sesiung atas Ya. sharingnya. Kalau Kita saya macam sambung. ya. Ya, kita sambung ke pemenang kuis nomor 6 ya. Dengan Atika Fitriani Secie dari Jakarta Utara 4. Silakan Atika Fitriani Secie. Sharing. Atika Fitriani Secie. Apakah leluasa untuk sharing? Oke. Kalau belum leluasa, tidak apa-apa ya. Nanti kesempatan lain sudah harus bisa berbagi sharing. Oke, ini sambil menunggu pukul 9, ini ada pertanyaan lah kepada Amir Susesyung ya, pembimbing saya. Sesiung, menurut Sesiung lah ya, mana yang lebih susah untuk dilatih ya, pelatihan diri keluar atau pelatihan diri ke dalam? Menurut pemahaman dari Sesiung ini, sebenarnya mana yang lebih sulit kita
lakukan ya. Pelatihan mana? Pelatihan yang keluar atau ke dalam yang lebih sulit untuk kita latih? Oke, Mohon jawabannya kita ini ya sejujurnya. Sesyong ya, kita sama-sama belajar aja ya Sesyong ya. Iya, iya. Ini pribadi saya ya, sebetulnya yang paling utama itu adalah kita berlatih diri ke dalam dulu ya, ke diri kita sendiri dulu ya. Jadi kalau kita sudah berhasil melatih diri kita sendiri, tentunya sifat kata-kata kita, perilaku kita itu otomatis akan berubah. Jadi secara otomatis ya kita menyampaikan kata-kata ya kan, waktu kita marah seperti apa ya, waktu kita senang pun seperti apa ya. Jadi waktu kita sedih seperti apa itu semua adalah merupakan kebijaksanaan kita ya. Jadi sebetulnya kalau kita timbul suatu masalah ya, kita jangan logika kita dulu berjalan. Ya, kita kedepankan dulu batin kita atau hati kita dulu ke depan. Jadi mungkin itu yang saya dapatkan ya dari dunia suci. Yaitu Toyong Iya, Sin. iya. Selalu Oh, Master yang mengatakan Toyong Sin. Karena Master betul. tahu ya, Master juga tahu sih apa sih kondisi-kondisi yang dihadapi oleh relawan. Ya, jadi mungkin itu yang saya pahamin ya. Jadi sebetulnya di dunia suci ini ya kita itu seperti ya saya istilahkan sebetulnya juga banyak udah sering disampaikan oleh sesiong suci yang lain adalah universitas kehidupan. Jadi di sini ini kita belajar tentang kehidupan. Jadi itu tidak dapat ya di universitas manapun. Nah, jadi yang kita dapatkan itu adalah tentang memahami hidup kita sendiri, ya, bukan memahami hidup orang lain. Kita memahami dulu kehidupan kita. Ya, kenapa hari ini kita malam apa ya sekarang ini semua sesiong suci berjodoh menjadi lerawan suci. Nah, itu coba kita renungkan ya. Bisa kenapa? Ya, tapi selalu Master menyampaikan ya, pada saat itu Sutra Teratai mulai mau dibabarkan oleh Buddha ya. Itu ada sekitar 5.000 ya. Itu pemuka-pemuka agama merasa dia sudah paham, dia sudah tahu, dia meninggalkan persamuan tersebut. Ya, mungkin pada saat itu kita adalah salah satunya. Sehingga kita tidak berjodoh pada saat itu mendengar sutra teratai dari Buddha. Jadi sekarang ini ya kita mendengar dari Master. Jadi Sesiong Suci coba renungkan kenapa Master berdedikasi seperti itu. Ya, jadi ini tidak ada kata-kata yang bisa terurai ya untuk menyampaikan hal ini karena semua itu merupakan renungan bagi kita semua. Oke, Sesiong Suci, ini kita masih ada waktu. Apakah Sesiong Suci ada yang ingin, ya maksudnya belajar sharing ya, Sesiong Suci. Malam Sesiong. Tadi saya Wah, sorry, kelupaan ya memanggil. Udah disebut sih. Iya, Malam Sesiong ya, Amesu, Sesiong Susanto. Izin saya belajar sharing ya. Ini saya juga masih malu-malu nih. Saya sih tadi saya agama Katolik ya. Tadi teh kan dapat cerita tentang benih benih ya. Kita bagaikan benih yang kalau jatuh di tanah yang subur, jadi bagaikan kita ketemu teman relawan yang ya ketemu budaya humanisnya baik, ya kita jadi baik kali ya. Tapi kalau yang ketemu budaya humanisnya yang kalau ngomongin orang yang nggak enak, mungkin jadi benihnya juga kita mungkin bagaikan jatuhnya di tanah yang tidak subur kali ya, di batu-batuan. Itu mungkin seperti kebocoran kali ya. Jadi ya gimana ya?
Ya itulah gitu ya perumpamaannya. Jadi sebagai kita benihnya jatuh di tanah subur atau di tanah yang tidak subur gitu. Jadi kalau misalkan kita ketemu sama di Seci, kita ketemu orang yang baik, ya kita juga nggak akan diomongin. Tapi kalau misal ketemu sama benihnya tanah yang tidak baik, kita kadang suka apa ya, ada yang sirik lah gitu ya, ngomongin ya gitulah. Gimana kitanya eh balik lagi ke hati kita ya. Kita ke Seci tuh mau mau tujuannya untuk apa gitu kan? Kita ke Seci kan untuk berbuat baik ya. Itu aja deh. Makasih kan An. Ya, Kangen ya, ini Sejie Cherry Yansen. Ini sepertinya Sejie masih muda ya. Benar Sejie? Nggak juga sih, udah punya anak 3. Wah, suaranya kelihatannya masih muda. Dan juga ini kalau sebetulnya tadi perumpamaan menjadi benih itu benar ya. Perumpamaan itu menjadi benih itu benar. Tapi benih ini kan dia, ah, kalau benih asli itu kan dia tidak bisa bergerak ya. Jadi kalau kita, ini kan tadi saya sebutkan perumpamaan benih itu benar. Tapi kalau kita sendiri itu benih, berarti benih kita itu kan benih baik ya, karena kita melatih untuk menjadi benih yang unggul. Bisa tumbuh, baik itu di lumpur ya, menjadi bunga teratai. Ya di lumpur aja, ya ini menurut ajaran Buddha sih, ya dia bisa tumbuh menjadi suatu bunga teratai. Ya, jadi dalam arti kalau kita ya ketemu dengan komunitas yang negatif, ya kita jangan berdiam lama di sana. Kita bergerak dong ke komunitas yang positif, ya kan? Jadi kita juga di dunia suci semua bukan yang baik-baik saja ya. Jadi kita jangan melihat, oh itu sebetulnya dunia suci itu adalah hutan berantara, ya. Jadi lumpur, ya. Tapi bagaimana ya di lumpur itu bisa tumbuh bunga teratai? Ya, itu perumpamaan ya, Siung Sece ya. Jadi, Siung Sece perlu suatu kebijaksanaan bagaimana melihat situasi yang sedang kita alami. Bagaimana kita bisa menjadi memahami situasi itu? Ya, itu ada namanya ya mata dewa, telinga dewa, ya. Itu semua itu ada di dalam Dharma yang selalu Master sampaikan itu dengan perumpamaan-perumpamaan. Ya, jadi juga seperti di Katolik ya, saya teringat sejarah master ya. Jadi sejarah suci itu dulu ya, kita kan tahu ya agama Buddha itu pasti pergi ke vihara. Jadi melihat altar ya, kimsin ya bahasa Hokkiennya ya, selalu disembayangin pakai ya, ada yang pakai lilin kecil, lilin besar. Jadi itu semua adalah ajaran-ajaran dari kebudayaan dari nenek moyang kita. Ya, tapi bagaimana Master mendapat suatu pemikiran ya sehingga ya di Ceci ini tidak ada dibangun vihara. Itu Jingsetang itu bukan vihara. Jingsetang itu adalah suatu lokasi ya untuk pemabaran Dharma dan itu di atasnya itu ada untuk lerawan menginap dan juga dibangun sekolah, rumah sakit. Ya, itu semua adalah misi-misi dari Ceci. Ya, misi pertama amal, misi kedua adalah kesehatan. Tadi juga sekalian tadi Sosiong Alung ada menyebutkan tentang memanfaat kesehatan. Setelah itu misi yang ada pendidikan, baru budaya humanis. Jadi dalam hal ini ya tentunya ya dari sejarah Ceci ya, dari perjalanan Ceci, perjalanan master menghadapi masalah-masalah ya, itu timbul pemahaman-pemahaman yang berkelanjutan. Ya, dalam arti ya kita sebagai lerawan suci ya
perlu mengembangkan diri. Bagaimana memahami ajaran master ini untuk kita praktekkan. Ya, kita praktekkan itu tidak bisa kita sendiri. Kita perlu menjalin jodoh baik dengan semua orang. Bagaimana kita menjalin jodoh baik itu? Ya, dalam hal ini juga bukan pekerjaan yang mudah. Ya, jadi tentunya komunitas ini di dunia suci ada yang positif, ada juga yang negatif. Ya, bagaimana kita bisa berhubungan dengan komunitas yang positif. Ya, mungkin ada tambahan lain, Sesiong Alung, silakan. Oke, Kak Sesiong, ini menurut saya ya, bagaimana bisa selalu bertemu dengan mitra baji yang baik ya. Kalau ini menurut saya ya, Sesiong Sece ya. Kalau kita mau bertemu mitra baji yang baik ya, tentunya kita sendiri harus inilah ya, harus menjadi benih yang baik terlebih dahulu ya. Ya, saya harus menjadi benih yang baik terlebih dahulu supaya saya bisa selalu bertemu dengan mitra baji yang baik. Ya, jadi eh, belajar untuk rendah hati ya, supaya ini kalau kita rendah hati ya, tentunya lebih mudah ya, lebih mudah mitra baji memberi kita bimbingan. Dan kalau misalnya dengan eh, kalau kita sendiri sudah senang belajar, pasti kita selalu akan dipertemukan dengan mitra baji, guru-guru yang baik. Ini menurut saya, Sesiong Amirsu. Karena bagaimanapun kita tidak bisa merubah orang lain ya. Kita hanya bisa mengontrol dan merubah diri sendiri ya, supaya bisa bertemu dengan mitra baji yang baik ya, kita sendiri harus baik dulu dengan relawan yang sering kita temui. Ini menurut saya, Sesiong. Kadang. Ya, kan ya, Sesiong ya. Ini memang benar ya apa yang disampaikan oleh Sesiong Alung ya. Karena Sesiong Alung ini dari awal sudah banyak jodoh baik ya. Jadi otomatis ya banyak tanggung jawab, ya banyak berkah lah ya kita bilang ya. Adalah kesempatannya, Sesiong. Ini sudah 8:57, Sesiong. Ya, Kita ada ada kosakata, Sesiong. ya silakan Kita ke silakan ya. kosakata dulu ya. Ya, Oke, host, silakan host. Kita ke kosakata, kan host.感恩师公上人开示，感恩师姑师伯，金丝妙莲花熏法香与会。Kosakata Sun Fasyang, Bab 1, Pendahuluan, Episode 165. Dengan kebijaksanaan tanpa kebocoran. Memahami sebab dan kondisi secara tuntas. Wu Zuo, tanpa kemelekatan. Wu Ying Wu Zong, hilang tanpa jejak. Xu Wang Xiang, tampilan semu atau bentuk semu.感恩师姑师伯，早上好。 Oke, kan Xiao Pusat. Ini sejak kita akhiri ya pertemuan Simpasiang untuk malam hari ini. Sebelum kita menutup Simpasiang, marilah kita bangkit berdiri untuk menghormati Udam, Bodhisattva dan Master. Penghormatan pertama, penghormatan kedua, penghormatan ketiga. Kan Sesiong ya. Jen. 祝福大 Kan 家， ya, Amir 阿弥陀 Susiong. 佛。弥陀佛，感 Kan 恩 juga 上师姐们， Nah, 感恩兄阿弥 Kan 大师 kepada 大德， Maria 感恩 Krislina Secie, Vivilian Secie, kan kepada Puspawati Secie, Yeni Secie, Herianto Secie, Cherly Jensen Secie. Kan Wan semuanya. Kan.
身，如菩萨化身，无怨无悔付出，只为众生，无忧无求托管家之人生。你瘦弱的举身，坚定的眼神，走遍天涯留下爱的见证，欢喜感恩写下亮丽的人生。您用大慈大悲精神富足，您用大喜精神温暖人间，您用大舍精神来圆满这一生。人间菩萨送您去，福缘欢喜接您来。听您的笑声，如菩萨化身，无怨无悔付出，只为众生，无忧无求托管家之人生。你瘦弱的举身，坚定的眼神，走遍天涯留下爱的见证，欢喜感恩写下亮丽的人生。您用大慈大悲精神富足，您用大喜精神温暖人间，您用大舍精神来圆满这一生。此生非我有，勇气在人间。感恩您用大慈大悲精神富足，您用大喜精神温暖人间，您用大舍精神来圆满这一生。人间菩萨送您去，